Oke, kita malam hari ini kedatangan bintang tamu narasumber. Beliau adalah Gus atau siapa nih? Om aja. Oh, Om aja. Nggak mau dipanggil, beliau nggak mau dipanggil Gus. Iya. Jadi kita panggil Om aja nih. Kalau dipanggil Gus itu berat. Ya, beliau minta dipanggil Om Susilo atau Om Abadi ya? Abadi. Om Abadi. Oke. Biar abadi ya. Talk show malam hari ini kita bersama Om Abadi nih. Kita akan membahas tentang tema Rasa lan Budaya. Rasa lan Budaya. Nah, apa aja itu nanti terkait kajian ataupun tema yang akan kita kupas bersama dengan Om Abadi ini atau Gus Susilo. Tapi panggil saja beliau Om Abadi karena nggak mau dipanggil. Nah, kita kupas nih ya. Yang pertama mungkin bisa perkenalan dulu lah langsung sama Om Abadi nih. Biar Ya. pemirsa tahu siapa Om Abadi. Nama saya Abadi, asli Magelang ya. Saya cuma ya manusia biasa, mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang terlalu tinggi juga enggak terlalu paham. Cuma apa yang nanti akan dikupas, dipertanyakan oleh Mas Idros, insya Allah akan saya jawab dengan sesuai yang ada di dalam hati saya. Tidak ada unsur kebohongan dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih Om Abadi. Ya, kita di sini live ya. Disaksikan pemirsa nih, banyak nih yang sudah menyaksikan. Kita di sini live mengupas tentang tema yang akan kita bahas, yaitu Rasa lan Budaya. Perkenalkan dulu di dalam acara talk show pada malam hari ini, live talk show TikTok ya, di akun saya, follow di @edroswijoyo. Saya Idros Wijoyo, salam kenal pemirsa. Jadi silakan follow ataupun gabung di live TikToknya, silakan bisa gabung. Kita di sini akan kupas tuntas bersama narasumber kita Om Abadi, apa itu Rasa lan Budaya. Oke, langsung aja Om Abadi ya. Om Abadi ini juga pemain TikTok ulung ini kayaknya. Wah. Nah, akunnya Om Abadi ini saya tertarik sekali, banyak mengisahkan tentang apa ya, unsur kehidupan ya, ataupun yang sesuai realita lah. Nah, realita kehidupan. Nggak ada Ya, menafikan. Betul sekali. Itu akunnya Om Abadi itu di Abadi, Pelangi Abadi 1 ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa follow juga akunnya. Saya tertarik di sini, makanya saya coba hubungi beliau, dan malam hari ini kita tergabung di acara talk show ini. Saya akan membahas atau menanyakan beberapa hal terkait Rasa. Ya. Apa yang saya nanti bisa jawab saja, kalau yang tidak kita aja, daripada itu kesalahan nanti. Betul sekali. Yang penting nanti di sini kita. Tapi insya Allah semua apa di dunia itu harus bisa dijawab kalau ada pertanyaannya. Betul sekali. Ya, saya mau tanya nih. Saya tertarik di akun TikToknya Abadi Pelangi Abadi 1. Itu kupas tentang Semuanya. kehidupan. Nah, kenapa itu kok bikin kontennya soal kehidupan? Kenapa? Bisa Ya, cuma untuk gambaran. Oh, manusia hidup itu kayak gini. Oh, ternyata orang yang kita pandang baik itu ternyata kayak gini. Jadi untuk apa ya, biar orang itu bisa sadar diri. Betul. Karena sadar diri itu bagi saya, Mas, itu lebih mulia daripada baik ya. Kalau baik tapi nggak sadar kan percuma Ya. Tapi kalau pintar juga nggak baik kan juga percuma, banyak kan. Jadi untuk beruang Jadi memahami. banyak manusia sekarang yang setengah sadar apa nggak sadar ya mungkin ya. Banyak yang sadar. Banyak yang sadar ya. Tapi kadang untuk membuat tidak sadar orang. Oh iya. Berarti ada. Tapi semua itu juga tidak terasa. Cuma gimana ya, memanfaatkan atau gimana itu kan kurang. Orang orang Jawa kan sapa nandur panen itu nanti akan terjadi. Jadi sebelum kita
melakukan tindakan yang kesalahan buat orang lain. Mbok nek iso ki mbok yo aja sih. Engko tak diri ki entuk balasan karma lah gambaran itu ada itu Mas. Tapi secara Islam itu nggak ada. Tapi kalau karma itu ada ya? Bagi saya ada karena saya memang orang Jawa. Kalau Islam itu kadang bilang tidak ada, tapi kalau nggak ada semua kan bisa kita bilang hukum alam. Ya. Hukum alam pasti ada, hukum alam pasti ada. Nah, terkait kehidupan tadi banyak yang menurut Om Abadi itu harus betul-betul dijalankan dengan apa adanya, realistis, tidak ada kemunafikan. Betul. Itu berarti berdasarkan filosofi atau keyakinan dari Om Abadi sendiri, atau memang itu yang harus sejatinya dilakukan oleh manusia? Harus sejatinya. Harus sejatinya biar terciptanya suatu kedamaian. Lah sekarang kalau semua merasa benar, ego yang titik-titikkan ego, saya punya kelompok ini, kelompok saya paling benar, paling hebat. Lah nanti di kelompok sana juga gitu, di orang ini juga gitu, di orang ini juga gitu. Kalau gitu semua pecah, hancur, ya, dan nggak akan lama ini. Kalau modelnya kayak gitu Indonesia hancur, nggak akan lama. Bisa nanti terjadi nggak nyampe 3 tahun. Tapi saya juga nggak melihat, cuma gambaran aja. Kalau kita lihat realita alam ya. Sekarang banyak guncangan, gempa bumi, gunung meletus, bahkan Semeru yang belum jarang meletus saja meletus. Kalau Merapi di kita sering itu udah langganan ya. Tapi kalau Semeru kan itu ya sebuah kayak pertanda fenomena ya, pertanda Allah. Kalau di Islam Allah, kalau di yang lainnya Tuhan, pertanda Tuhan itu. Oh ingat kayak kemarin ada kejadian itu kecelakaan, kalau nggak salah di Ngawi ya, Eka sama bis itu ya, Sugeng Rahayu ya, itu katanya penumpangnya 7 ya kan, penumpangnya 7. Kalau kita sebagai orang Jawa kan kok penumpangnya pitunya kok pituduh meroke. Oh ono kayak gini, tapi dewe kita kudu hati-hati, nak nyopir, nak nganu hati-hati, pengguna jalan hati-hati, kan semua aslinya wis dileke Mas. Cuma kadang menungso kan harus kadung kan lari sakabehane ego lagi Mas. Manusia sekarang itu mungkin lebih serba senang yang praktis gitu ya. Jadi pertanda-pertanda apapun itu mungkin khususnya kita lihat kurang dilihat ya. Jadi padahal kalau kita lihat sejatinya itu kan kiamat lah, contohnya di Islam kiamat. Apakah kiamat itu bisa ditentukan dengan hari, tanggal, bulan? Itu kan tidak Mas. Tidak akan bisa. Tapi kalau kita lihat, oh iya di Arab sudah ada banjir, sudah ada ini. Lah itu kan pertanda alam yang membuktikan nanti alam, bukan tanggal, karena tanggal itu yang membuat manusia. Hari yang menamai juga manusia, siang malam manusia. Jadi kalau kita lihat itu kayak contoh, mohon maaf, dulu ada tokoh spiritual namanya Mama, tanggal 12 bulan 12 2012 akan terjadi kiamat. Siapa yang kiamat? Mama. Betul enggak? Itu pas tanggal itu saya beli motor baru Mas, dealer itu nggak mau ngirim Mas. Saya mau tolong dikirim sekarang. Lu kenapa Mas Abadi kok harus sekarang? Karena nanti sore kiamat ini, saya mau beli motor jam 10 udah datang Mas dealernya. Asli nyata itu. Ya, itu dilihat nanti. Jadi kembali lagi mungkin apa yang ini saya tertarik dengan sense ataupun kembali feeling daripada atau kebiasaan atau sudut pandang daripada Om Abadi ini lebih kepada keyakinan akan sesuatu hal gitu ya. Apakah ini karena ada tendensi Om Abadi ini memang asli orang Jawa? Asli Jawa. Bapak Ibu juga Jawa asli ya? Jawa semua. Jawa. Berarti, nah terkaitannya dengan Jawa ini, saya pernah dengar ada yang namanya istilah kejawen ya. Nah, kejawen. Nah, kejawen itu seperti apa sih Om Abadi menurut Kalau saya kalau kejawen itu kurang paham Mas. Cuma kalau sejarah itu kan setahu saya agama itu terbentuk di
Borobudur mas. Borobudur itu kan kalau kita telusuri itu 500 tahun sebelum Masehi sudah dibentuk. Nah itu di sana ada sebuah namanya agama Jawa. Karena lahirnya di Jawa, lalu pulang dibawa orang Jawa. Namanya jadi kejawen. Jadi kejawen. Di situ ada orang India, Hindustan, dibawa ke India. Jadi Hindustan. Nah, di sana ada orang Thailand juga, jadi Buddhis. Nah, agama itu nanti diolah di sana. Padahal itu aslinya kan Jawa, Mas. Aslinya Jawa. Cuma karena yang bawa pulang maunya orang Semarang tadi agama Semarang gitu loh. Ya, jadi kita orang yang bawa orang Jawa jadi kejawen tadi. Hindu ya Hindustan, karena yang bawa orang sana. Di sana diolah, pulangkan ke sini. Berarti itu kayak semacam identifikasi aja ya daripada seseorang ataupun wilayah tertentu yang membawa suatu ajaran. Betul. Nah, kenapa Islam kok bisa bahasanya Arab? Karena lahirnya di Arab kan. Nah, coba kalau Nabi Umar lahir di sini di Jawa, kira-kira bahasanya apa nanti yang jadi panutannya? Kita lihat tempatnya aja kita terlahirnya. Oke, berarti kejawen tadi sudah terjawab ya. Kejawen itu lebih identik karena pemahaman menurut karena yang membawa karena yang membawa orang Jawa terjadilah di situ bukan pemahaman ya. Nah, kemudian nih menyambung ke situ, itu ada yang namanya saya sering sekali mendengar nih istilah-istilah, bahkan mungkin saya sedikit pernah lihat di akunnya Umar Badi itu ada istilah Umar Badi pernah bilang tuh roso. Nah, roso itu maksudnya gimana tuh? Roso itu produk iklan obatkah? Roso, atau itu roso atau roso rasa sebuah rasa jadi kayak mangan yang dirasake, umpamane sholat yang dirasake. Kabeh itu kan tetap butuh rasa, Mas. Kayak sholat dewe kan ya butuh rasa. Ki apa to salat nek ora iso ngrasake? Kan ngono. Ibaratnya kita gini, sholat. Kita lihat orang di masjid. Syariat. Ya, apa yang terlihat dengan mata? Oh, sholat jegang-jeging tek. Kok sujud gitu kan? Caranya thariqat. Oh iya, kalau pas gini bacaannya ini. Kalau kita udah tahu syariat thariqatnya berarti kan jalankan. Ibaratnya gini, oh nek gawe kopi, oh iya kayak gini, gula karo kopi jalani dadi kopi. Nek wis dadi kopi kapake Mas, diombe kan. Nek diombe nek kapake, rasake lah kira-kira. Kan dirasake, nek ora iso ngrasake Mas, padha wae sampean daripada ngombe banyu kopi, mending ngombe banyu keran. Kan murah. Berarti harus ada suatu nilai rasa dalam berkeyakinan atau iya Mas Kak. Karena kalau kita mendalami tentang Tuhan itu kan tidak bisa dilihat Mas, tapi kan semuanya penciptaan bisa dirasakan. Angin loh, wah kita loh kita ambruk kena angin. Nah kan sos buktinya kalau udah ada kejadian. Nah kalau ya kalau jadi jangan sampai kita dibuktikan. Dewe iki umpamane, walah Gusti Allah ra iso delok rasa percaya. Jangan sampai nanti dibuktikan. Nah, jadi sebelum dibuktikan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan ya iso, yuk ajar ngrasake. Nek salat dirasake, nek zikir dirasake, dieningke sing tenang. Nek rogone dhewe kita salat ning nggon kene, atine dhewe yo salah kene, pikirane yo salah kene. Rogone sholat ning kene, atine nang Jakarta. Lah pikirannya malah mikir ke utang nang Bali lah piye, Mas. Malaikate lek teko piye kira-kira akhir biji kowe. Lah kok malah rogone mikir pikirane teng selain kerak centang. Tapi itu kayaknya untuk melakukan fokus ataupun mengolah rasa. Nah, untuk mengolah rasa nilai spiritual itu tersendiri, mengolah rasa ya, itu kadang kita kesulitan loh. Susah Mas.
Buat mas. Buat. Jadi aku dewi urung iso, aku iso ngomong mas. Jadi baik mana kita perbaiki rasa atau jalankan syariatnya? Urut ya mas ya. Urut. Namanya belajar itu kita dari kecil, dari SD diajarkan syariat, sholat, ngaji maca Arab kan lo karo Pak Ustadz Kiai. Lah kok slot gede kan slot ngerti oh carane ini lah, ngerti carane kan wah ini kudu dirasake. Lah gawe apa, gawe mie ayam, gawe sayur kok ora dirasake kan yang percuma to mas. Harus dirasaki, dirasaki dan kemudian dinikmati gitu ya. Dinikmati lebih luar biasa, lebih indah kalau bisa menikmati. Kalau sudah tercapai semua itu diikhlaskan. Tingkatannya wis dhuwur nek Mas angel ya nek dhewe ra iso. Saya Om Abadi ini passionnya seperti ini ya pemirsa ya, tapi rata petisan sarungan mas. Lihat sendiri Om Abadi ini dia beliau ini saya sering dengar ya desas-desus, beliau juga bisa mengobati ya ataupun wah kalau itu kebetulan aja kebetulan ya. Kalau itu jadi gini, kalau kita merasa bisa mengobati itu cuma kebetulan. Jadi yang saya itu memang udah banyak sakitnya apa sini, tapi kalau sakit dari Allah itu kita agak susah ya mas ya. Karena kita langsung benturannya sama yang menciptakan kita. Sampai pakai masuk angin aku kena lagi angin mas. Anak Gusti Allah wis tak ngene aku, tapi nek sampean kok umpamane digawe wong. Nek carane wong biyen udah ngomong santai sihir kowe tuh ngeri mas nek ngerti kalau ngono. Lah insya Allah ya kita usahakan ya mas, bisa diusahakan ya. Tapi untuk terawangan, untuk yang lainnya karena terawangan itu kamuflase mas, jadi mohon maaf kalau ada yang ahli-ahli terawang atau apa itu karena belum tentu benar. Kenapa? Karena kalau namanya jin itu kalau kita untuk berbicara wujud kan cepat mas ya. Baca hitam akhirnya darmawan cepat mas ya, dia bisa menipu penglihatan. Jadi banyak penerawangan itu yang sebetulnya tidak akurat akurasinya. Kalau menurut saya ya, karena apa? Karena jenengan namanya kenal orang pintar A, B, C, D, E 5 orang. Siapa sih nyolong duitku ya? Beda kabeh mas. Beda kabeh. Orang itu dukun tokel. Uang satu sing teko dikai beda kabeh ya ono sing metu ta mas. Iya. Orang sing wong ora cuma kita pakai logika akal sehat aja mas. Yang bisa kita jalan itu sing kira-kira bisa dipikir oh iya ya ini pasti uang ini kan enak loh. Ya, saya pernah lihat di akunnya itu ada Om Abadi itu dia ngobatin orang yang kesurupan itu kebetulan juga sembuh ya. Itu kan udah posisi temen saya udah pada bingung kira dikapake tak dongani kok yang ini gak bisa tangan lagi gak bisa kan. Lah aku tekan langsung iki piye ya saya cuma bacakan surat pendek mas, terus terang jujur di sini cuma pakai bismillahirrahmanirrahim layak dulu itu tak. Tapi dulu saya puasai itu mas, surat kayak itu saya puasai mas. Kenapa saya puasai surat itu? Karena biar surat yang saya puasai itu ada energinya, tidak sekedar dibaca. Kenapa kalau cuma sekedar dibaca lah kok saya tangkap baca kayak kursi gak lungo lah nek kiai gak ngocok belum rampung wis lungo setan. Lah itu kan energi yang keluar dari mulut seseorang itu kan karena beda-beda menyatu gitu ya, karena ada hajat ataupun beda-beda surat yang itu ya puasain itu ya tidak tentu dipuasai, tapi kadang ada namanya apa ya, kita disayangi wali Allah lah umpamanya wali Songo yang sudah meninggal itu wah aku tak mikis nengkai. Nah itu kan kadang ada ya kita nggak tahu itu siapa lah. Tapi kalau kembali lagi di fokus daripada keyakinannya Om Abadi ini kan harusnya kalau memang Om Abadi ini melakukan syariat
Islam ya Muslim, mungkin kan lebih mengacu ke Al-Quran dan hadis ya Om ya, ataupun lebih fokus ke situ. Tapi ada saya lihat ini Om Abadi ini ada sesuatu keyakinan yang menurut saya yang sifatnya masih ada unsur-unsur budaya Jawanya. Iya Mas, tadi ini Mas, kalau kita berpegang pada Al-Quran itu juga bagus. Semua ajaran agama apapun bagus. Yang buruk dan tidak itu sifatnya manusia ya. Betul. Agama apapun bagus. Barat di Indonesia itu ada 5 agama. Ada Gunung Semeru. Kalau kita Islam naik dari utara, yang Kristen dari timur, Katolik dari selatan, Hindu Buddha dari barat. Perumpamaannya ya, itu satu tujuan puncak semua di Semeru pasang bendera, ya kan, ketemu titik puncak. Hanya saja akses jalurnya jalannya pasti beda. Wah, aku ora kosong liwat kono go tambang. Wah, aku ning kono malah ono gunung, ono progone lah. Semua nyebrang kali ya. Berarti kan dari arahnya itu kan caranya lain semua. Cara dan jalannya jelas tidak sama. Tapi titik fokus tujuan aku harus sampai puncak. Sing Kristen yo aku harus sampai puncak. Dari selang beberapa waktu naik, akhirnya mereka bertemu di atas Mas. Lah, wis tekan kene kowe. Bareng-bareng ketemu. Lho. Menyesal Mas. Lah ngopo wingi kok mado gelem ning isor, beda cara karo beda dalan. Ngerti yo mbok yo rukun nang tujuane padha. Itu yang dipegang di budaya. Enggak, dalam isi hati aja panjenengan. Isi hati mbok yo sing rukun kabeh agama, rasa saling elek-elek, rasa rumangsa agamaku paling apik. Tapi tatanan hatimu sing paling apik. Nah, iki luwe jenuh Mas. Jadi yang dimaksud di sini oleh Om Abadi itu tidak ada ajaran agama itu yang mengajarkan jelek. Semuanya tidak ada Mas. Percaya akan adanya Tuhan, hanya saja mereka beda jalan. Karena jalannya berbeda, pasti caranya juga berbeda. Nah, yang diharapkan di sini sudah kita akhiri yang namanya perseteruan atau intoleransi antar umat beragama ya jelas. Jadi kita harus rukun lah Mas. Rukun dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dari sisi beragama ataupun kehidupan lainnya. Sosial. Memang dalam bersosialisasi harus lebih rukun dan karena toleransi ya. Cara simpelnya itu gitu. Kalau orang beragama itu pasti punya kemanusiaan. Sampai di agama Islam, sampai kudu iso kemanusiaan. Oke, orang ora iso makan, kudu meneh. Kok sampai iso makan. Betul. Sampai kayak nanti rokok. Tapi wis akrab mbane kok ora kenal jaluk, ya kudu meneh Mas. Iya. Karena agama tanpa kemanusiaan zon. Bagi saya zon. Agama tanpa kemanusiaan zon. Itu namanya ibadah seremonial. Jadi nek nganu hablumin nanas. Dan itu kalau secara nasionalisme saat ini itu kalau nggak salah di Pancasila sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan, ya kan? Jadi kudu duwe niku Mas nek agama. Kita beragama harus kita punya. Jadi memang kembali bahwasanya ini memang penggagas ataupun pendiri negara kita ini memang sudah paham betul akan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya, paham budaya paham. Dan itu memang lebih didalami lagi khususnya di budaya Jawa yang menekankan kemanusiaan. Iya, itu dulu berarti Pak Karno ya. Pak Karno itu kan koncone mbahku Mas. Iya. Kalau tukar kabur kebetulan. Dulu tapi dulu. Dari ya mbak yang sudah meninggal, banyak sudah meninggal. Nah ini pemirsa, jadi memang bahwasanya budaya itu tetap harus dijaga ya Om ya. Budaya dijaga, ya, dilestarikan. Adat budaya kita orang Jawa, kita harus bisa menjaga adat Jawa. Kalau wong tua kan bahasanya wis pernah Mas.
Nek karo cah nomas, karo wong tua pak, karo anu mbah kan ana tatanane misalnya. Unggah-ungguh ya. Ada unggah-ungguhnya. Misalnya unggah-ungguhan. Ada unggah-ungguhnya berarti ya. Nah, kalau dari unggah-ungguh itu kan mencerminkan bahwasanya kita ini punya apa ya namanya? Punya adab atau punya adab ya, adab ya etika, adab ataupun etika. Yang saya lihat sekarang ini budaya unggah-ungguh udah semakin surut kayaknya. Iya, surut. Apalagi sekarang dunia, mohon maaf, dunia HP, walaupun saya juga pakai HP. Dunia HP. Ada kiai lagi dakwah, asik. Ada orang bercerita, padahal itu orang tua, asik. Kalau kita nggak percaya, kita buktikan di saat lebaran kan? Di saat lebaran kita diajak orang tua kita, saudara kita untuk sungkem silaturahmi ke mbah-mbah kita. Banyak yang asik main HP. Mbahnya ngejak omong dong kayak lah Adabnya gimana? Ini ada kaitannya berarti antara kemajuan teknologi itu sama ada, Mas. perubahan adab ataupun perubahan budaya kita. Ya tapi tergantung manusianya juga. Semuanya tergantung manusianya, bisa memilah dan memilih enggak bisa. Maksudnya kita posisinya di apa? Kayak nyantai dolanan HP, yuk enggak masalah. Nah, memang bisnisnya pakai HP, iya pakai HP. Itu juga memajukan perlu, tapi juga jangan terlalu. Kita lihat lagi bicara sama kiai sama siapa asik sendiri kan ya. Enggak, jadi menghargai lah. Betul yang dibilang oleh Mbak Suci Watejo ya. Oh iya, itu keras itu manusia ya, seperti itu ya. Kalau memanusiakan manusia itu Gus Dur pun gitu sama ya. Iya. Jadi kalau manusia beragama itu pasti juga punya kemanusiaan. Kalau punya agama kok nggak punya kemanusiaan apa ya? Itu Gus Dur itu masih ingat saya. Tapi yang terjadi saat ini kayaknya masyarakat sudah agak berkurang itu budaya-budaya kita yang iyalah budaya-budaya Jawa ini. Tapi ini akan Mas, udah kelihatan kita di Temanggung budaya Jatilan apa kan semakin merebak. Magelang juga. Jadi ini akan kemungkinan besar ini semua orang akan menyadari, oh iya aku mau Jawa wong Arab tegas ya. Oh iya aku mau Jawa, aku dilahirkan di Jawa walaupun agama saya Islam tapi budaya saya tetap di Jawa. Jangan sampai kita ikut-ikutan budaya sana ya. Ngeri Mas, budaya sana juga negatifnya juga ngeri, tapi kita nggak usah ngomongin masalah yang budaya lain jelek ya. Jadi lah ya. Jadi kita di sini ambil sisi positifnya nih. Kita belajar bagaimana memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai budi pekerti luhur betul. Dari kakek nenek atau nenek moyang kita yang sudah diajarkan sebelumnya terkonsol ya. Mas. Kalau kita di Jawa ya tunjukkan itu budi pekerti luhur, rasa lan budaya Jawa. Kalau selain kita yang ada di Jawa, misalnya saudara-saudara kita yang di luar Jawa, ya jalankanlah rasa dan budaya masing-masing berdasarkan nilai budi pekerti luhur. Penting banget ya Mas, rasa, terutama rasa ini penting Mas. Nah rasa ini dongnya enak ya rasa. Jadi sebetulnya sejatinya manusia itu kan punya hati nurani ya. Tapi rasanya nek loro tok Mas. Kalau senang lupa ya. Kalau senang lupa. Saya ini contoh kecil aja, sampean pergi Indah Kargo. Pergi ngantar barang. Sampai berangkat itu lupa kok punya kaki. Ya iya, kaki saya kan selalu nempel terus. Lupa ya? Lupa. Tapi kalau sampai di nanti Payaman jatuh kakinya lecet, baru inget kok. Baru saja kaki, aduh kakiku. Nah, kalau bisa kan kita ingat anggota tubuh kita. Alhamdulillah ya Allah masih genap. Saya sangat bersyukur padamu masih memberi kesehatan, keutuhan jiwa raga saya, rezeki, makanan setiap hari, kesehatan semua kita syukuri. Berdoa itu ke akhir aja. Berdoa itu akhir aja. Karena berdoa yang terbaik itu adalah mendoakan orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan egois Mas. Egois itu namanya. Egois.
Bagi saya egois, tapi bagi orang lain saya nggak tahu ya. Ini kan yang berbicara kita. Ya kalau yang mendengarkan silakan mau ikuti, silakan enggak silakan. Cuma kalau kita berdoa saya gini mas, sama di anak loro berdoa kan meminta. Yanto dan Yanti kelasnya sama, satu SD semua, berangkat sekolah, dikasih saku 10.000 semua. Sore ngaji jam 3. Yang Yanto uangnya sisa 5.000, yang Yanti habis. Yanti minta lagi buat ngaji, Yanto udah pak nggak usah. Alhamdulillah ini tadi masih sisa 5.000 bisa buat ngaji. Ya. Dari segi perasaan Anda pasti suka yang Yanto. Tapi yang Yanti tetap dikasih mas, tetap dikasih. Seperti kehidupan ya, tetap dikasih. Tapi nanti di endingnya, wah iya. Ya artinya dia pernah takjori duit terus ya. Mesake Yanto menerima, selalu bersyukur, selalu memandang ayah, menghargai ayah saya. Jadi aku jadi warisan semua nih Semarang. Ini itu kan? Ini tak ke Yanto lah mesake. Yanti hilang. Karena udah serakah duluan, minta terus. Ya. Sedangkan yang Yanto selalu bersyukur menerima yang diberikan. Wes dinai semua rupiah terus. Saking senengnya mas. Saking seneng untuk bersyukur. Kalau itu bukan termasuk kategori tidak adil itu atau dari satu sisi sudut pandang ya itulah memang. Seperti Tuhan kita mau kita jahat, mau kita baik, itu kan tetap dikasih rezeki mas. Kan malah dikasih rezeki terus. Tapi nanti kan kita berbicara endingnya ya kayak sampai mau aku jadi warisan Semarang itu segi Yanto aja. Aku lah secara aku udah kehidupan yang enak. Kalau dalam Islam bisa dibilang surga. Yo Yanto ya kan Yanti akhirnya kebahagiaan. Enggak toh, dia tidak pernah merasa bersyukur sama yang ngasih loh. Karena pas jaluk terus nuntut terus ngoyah akhirnya dari ini keren jaluk saya ini jatahnya naik kan ya kebanyakan minta jatahnya habis. Jadi ibaratnya dua kehidupan ya memang harus Yanto dan Yanti ini lebih kita nerimo ya apa ya nerima dan bersyukur. Yang nomor satu itu bersyukur. Susah mas untuk bersyukur itu sangat susah. Tapi kalau manusia berdoa, saya yakin di seluruh muka bumi ini berdoa. Tapi yang paling bagus itu mas, kita oh iya alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi sehat, masih bisa makan. Langsung kita tengok, oh iya di Somalia orang-orang nggak bisa makan sampai busung lapar. Doakan mereka. Nggak usah berdoa untuk diri kita sendiri kok. Kalau jawabannya Manok Jinawi Dewi Raiso mangan tonggone iso meneh. Kita bayangkan yang di luar sana mas. Iku rasa meneh, nangis mas nek cerita. Ora kuat sampean itu. Ya memang. Tapi bagaimana mungkin manusia ataupun diri saya sendiri misalnya, kadang kita berdoa ya pasti kan untuk diri kita sendiri ya. Nah, terus kita mendoakan orang lain, sementara kita aja masih butuh didoakan nih. Gini ya mas, namanya doa, setiap doa itu kan berbalik ke diri kita. Kalau kita berdoa untuk orang lain kejelekan, nanti kita juga malah dapat jelek. Makanya kita berusaha mendoakan, walaupun dia jahat, doakanlah yang terbaik. Doakanlah yang terbaik. Semoga dia cepat sadar ya Allah, kasih dia kesadaran. Dengan jalanmu, jangan dengan jalan kita. Belum modal. Merasik mas. Itu bukan doain, lupain ya berarti. Jadi doa itu memang penting, cuma kalau bisa kita lihat yang di bawah kita, di bawahnya, biar kita bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan. Itu lebih indah. Yang paling enak aneh mas, hukum itu loh mas, kayak magnet bolak balik. Kayak dorong berarti ya? Ya bolak balik, bolak balik semua berpasangan bolak balik. Jadi saling menarik apa saling menolak? Itu rasa kok mas. Oh. Jadi sampean agak di aku tadi sampean enak. Berarti sampean tak kapok gelem ora mas? Tak kuat dua. Gelem ora? Berarti kan menghindar pasti ya kan? Ya enggak. Sampean tak pukul. Loro kan?
Lah berarti sampean nek iso ngrasakake lara berarti kan aja ngentong aku. Iya. Nah, tadi gue bolak-balik nek ora gelem ini aja ngarani. Tapi dibolak-balik sebelum kita menjalankan sesuatu untuk orang lain. Terapkan itu nanti kita. Nah, tadi gue bolak-balik itu. Jadi pesannya ketika kita akan berbuat sesuatu hal, tolong perbuatan itu coba terapkan dulu bagaimana ketika kita diberlakukan hal yang sama oleh perbuatan itu ya. Ya, jadi bangane sing do seneng goib, seneng ngurus soal wong liya. Diteni rek warung tak gawe sepi, tak tutup. Lah, kita harus mikir dulu. Oh iya, nek sing ditutup nggonku ki jur piye? Aku di anak cilik, di keluarga. Kok aku nyalain wong liya? Padahal demi Allah itu akan berbalik. Pasti berbalik. Di saat orang yang kita sakiti itu berserah diri. Islam kan berserah diri, Mas. Nah, aslinya sing apik Buddha. Pencerahan. Buddha pencerahan, Mas. Mana ora pateni, Mas. Tapi itu tak tingkatan secara Islam itu ya mungkin wali ya. Nek Jawa ya wali Jawa, nek Islam ya wali. Ya sekaya saya sebagai Magelang, membentuk wali Songo, nek ora Songo. Kudu sing ngaji kudu Songo, nek ucul siji ora gelem ngaji. Lah itu kan cuma dibentuk. Ada ya nek sama dia ya itu entah salah dan benar kan kita juga tidak tahu. Karena saya juga masih muda ya, Mas. Oke, patang belum siji ya. Zaman dia ya orang iso, Mas. Jadi zaman dulu kita belum lahir ya. Belum lahir, cuma kan delok sithik-sithik ya. Ngilas balik kita baca-baca sejarah bisa ya. Tapi nek sing apik itu tetes to, Mas. Tetes itu umpamane kita belajar ilmu. Umpamane sampean arek sinau ilmu lah, ilmu. Ngopo ya? Gue moco umpamanya surat Anas, lah itu kan nggak boleh dicatat, tapi langsung hadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Kapan sih, Mas? Di hadapan saya, aku sampai boleh ngomong, lali sampai ngomongin aku nih. Saya ini orang ilmu lewat WA, video call, bayarnya transfer, bedes, Mas. Hati-hati ya, jangan tertipu ya. Iya, intinya kalau kita mau berguru, mau apa itu langsung ke orangnya. Kalau mau ngaji langsung ke kiainya. Jadi tetes, memang kita dengar langsung. Jangan udah ya apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar pengetahuan, makanya kita mendengarkan Ustadz Abdul Somad, Gus Idham, atau siapa lagi mumpuni, nah itu kan nggak masalah, cuma pengetahuan. Tapi kalau untuk belajar menekuni yang sejati, ketemu lebih baik ya. Oke, karena yang hakiki semuanya harus bertemu. Bahkan kita nanti di akhir hayat pun kita nanti bertemu dengan Sang Pencipta, kan seperti itu ya. Bertemu. Oke, ini talk show malam hari ini kita sudah berlangsung 30 menit. Asik sekali, seru sekali. Buat pemirsa yang tadi sudah menyaksikan, nanti bisa menyaksikan siaran ulangnya di bisa nanti di siaran ulang. Nanti saya simpan, follow akun saya di @edroswijoyo, ataupun nanti saya share lagi, saya tag di akunnya Pelangi Abadi 1. Ngombe ya, Mas. Silakan. Jadi pembicaraan ataupun pembahasan talk show live di TikTok ini pada malam hari ini munjurin tentang mau ngomong ya. Maksudnya nggak pengertian ya tentang aku blokir. Jangan. Jadi kajian tentang Rasolan budaya ini tadi udah banyak sekali dikupas ya pemirsa. Tapi yang kadang terlalu sadis ya, Mas. Oke, sering ya nggak apa-apa. Yang penting kita tujuannya satu untuk kebaikan, pemahaman tentang Raso budaya. Indah Thomas nih. Semua itu damai kan enak. Apa itu Raso? Apa itu budaya? Sekali lagi pesan dari ataupun apa yang sudah disampaikan oleh Om Abadi ini atau Gus Susilo. Om Abadi ini menyampaikan, sekali lagi menekankan. Lagi di Kualuan, Mbak Nasa, kenal dong sampean? Dalam
Gogoan. Mbak Mei, ya. Ini kita lagi live talk show ya. Ayo ki aku kok diundang para nina omah. Nanti bisa saksikan siaran tundanya di akun saya @edroswijoyo. Silakan di follow atau di akun Pelangi Abadi saya. Oke teman-teman atau teman pemirsa TikTok live, kita akhiri untuk bincang-bincang talk show pada malam hari ini. Kita lanjut dengan Om Abadi di lain sesi ya, dengan tema yang menarik ataupun yang lebih ekstrim nanti kita kaji ya. Waduh, ekstrim. Jadi sekali lagi pesan daripada Rasulullah Budoyo, kita sebagai bangsa yang berbudaya dan mempunyai rasa budi pekerti luhur harus kita selalu junjung tinggi, jangan hilangkan semua nilai-nilai budi pekerti ataupun budaya-budaya bangsa Indonesia yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Itu saja pesan dari saya. Talk show live TikTok di akun @edroswijoyo bersama Om Abadi di akunnya @pelangiabadi1. Lain kali kita ketemu dengan sesi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.